Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya dari Allah-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, nikmat duduk di majelis ilmu, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu keberkahannya di pagi hari ini, seperti yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini satu doa yang Rasul sampaikan untuk kita semua sebagai umat beliau. Beliau memohonkan, ya Allah, berikanlah atau bukakanlah pintu-pintu keberkahan bagi umatku di pagi hari mereka. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas mengenai golongan orang-orang yang saling mencintai dan saling menguatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi sekali lagi, tema kajian kita pada hari ini adalah golongan orang-orang yang saling mencintai dan saling menguatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam tidak ada ikatan yang paling kuat, tidak ada rawabit yang mengikat kita semua kecuali dengan kalimat yang sama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang paling kuat mengikat kita kecuali Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang paling kuat mengikat kita semua kecuali kiblat kita sama. Tidak ada sesuatu yang paling menguatkan kita kecuali keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah. Inilah yang kemudian menjadi karakteristik daripada umat yang disebut dengan umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an,
pada surah Az-Zukhruf ayat 67 sampai ayat yang ke-70. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka berkumpul di dunia, disatukan dengan akidah yang sama, disatukan dengan keimanan yang sama, kelak dikumpulkan mereka juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, firman Allah, mereka bermusuhan satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu yang kemudian Allah Ta'ala satukan mereka, sebagaimana mereka disatukan di dalam kehidupan dunia ini dengan iman dan Islam. Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Kemudian Allah Ta'ala serukan, hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. Jadi Allah Ta'ala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada rasa ketakutan mereka dan juga tidak ada kesedihan mereka kelak pada yaumul qiyamah. Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Yang tadi kami katakan bahwasannya tidak ada yang mengikat kita semua kecuali Allah Al-Quran. Tidak ada yang mengikat kita semua kecuali kiblat kita sama. Tidak ada yang mengikat kita kecuali adalah kalimat tauhid, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa kanu muslimin, dan mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Kemudian Allah Ta'ala firmankan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Dan kemudian mereka dikatakan, masuklah engkau di dalam syurgaku, firman Allah, kamu dan juga keluargamu, sebagai sebuah kegembiraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ahli tafsir, ayat ini menunjukkan seseorang dimasukkan surga bukan sendirian. Oleh karenanya ada surah di dalam Al-Quran namanya surat Zumaran. Ya, surat apa? Zumar. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Nanti manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju al-jannah zumaran, secara berkelompok-kelompok, secara berbondong-bondong oleh Allah Ta'ala menggiring mereka. Akan bertemu antara orang tua dengan anak-anak, bertemu antara suami dan istri, bertemu antara kaum muslimin dengan muslim yang lainnya, sebagaimana mereka dulu di dunia dikumpulkan oleh Allah SWT dengan kalimat yang sama. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Demikian juga orang-orang yang tidak beriman, ya, digiring juga oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kemurkaan dan api neraka Allah Ta'ala juga zumaran, secara berbondong-bondong. Jadi artinya adalah setiap orang beriman nanti akan memasuki surga Allah Ta'ala bersama orang-orang yang mereka cintai. Ada seorang sahabat dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat ini bernama Thauban radhiyallahu anhu. Satu ketika Thauban berkata, ya Rasulullah, kalau nanti engkau masuk surga, engkau akan bertemu dengan para nabi dan rasul. Lalu kalau sekiranya Allah Ta'ala mentakdirkan aku memasuki surganya, apakah aku masih melihat wajahmu wahai Rasulullah?
Ini pertanyaan sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Karena Thauban menceritakan setiap beliau rindu kepada baginda Rasul, beliau menuju rumah Rasulullah SAW, melihat wajah beliau sudah mengobati rasa rindu beliau kepada baginda Rasul. Ini sahabat luar biasa namanya Thauban radhiyallahu anhu. Maka kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasul, kalau engkau nanti masuk surga dan engkau berkumpul dengan para nabi dan rasul, lalu Allah Ta'ala takdirkan aku memasuki al-jannahnya, apakah aku masih bisa melihat wajah anda wahai Rasulullah?" Pasakatan Nabi Rasulullah SAW terdiam. Rasul gak bisa berikan jawaban kalau belum turun ayat Al-Quran kepada beliau, sebelum turun wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Pasakatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul terdiam. Fanazala Jibrilu alaihi salam, lalu kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi SAW menyampaikan satu ayat kepada beliau di surat An-Nisa ayat 69. Ini asbabun nuzulnya, surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. May yuti'illaha war rasula, barang siapa yang mentaati Allah, dia beriman kepada Allah, mentaati Allah, war rasula, dan beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka nanti mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Dengan siapa mereka berkumpul? Minan nabiyyin, dikumpulkan dengan para nabi. Was-siddiqin, dikumpulkan dengan orang yang benar imannya kepada Allah. Wasyuhada, dan dikumpulkannya dengan orang-orang yang syahid. Was-salihina, dan mereka dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah merupakan teman yang paling terbaik di sisi Allah. Ini Masya Allah satu riwayat dari ayat Al-Quran. Sesungguhnya setiap manusia akan berkumpul dengan siapa yang mereka cintai. Maka Rasul mengatakan al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang akan berkumpul dengan siapa, Pak? Dengan siapa yang dia cintai, siapa yang dia idolakan, siapa yang kemudian dia jadikan sebagai teladan. Itulah mereka akan berkumpul. Sekecil apapun kecintaan kita kepada saudara kita kaum muslimin, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita semua kelak kita bisa berkumpul dengan saudara kita kaum muslimin. Nah, sehingga apa yang kita saksikan akhir-akhir ini, ya, apa yang terjadi di Palestina adalah menjadi catatan penting untuk kita semua para jamaah. Bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan Masya Allah ada satu hadis yang luar biasa. Ini hadis nubuat Nabi SAW, Pak. 14 abad yang silam Rasul menyebutkan tentang satu fakta yang terjadi di Palestina, Pak. 14 abad yang silam. Karena Rasul kalau bicara tidak pernah apa, Pak? Tidak pernah salah. Rasul kalau menyampaikan sesuatu pasti terjadi, Pak. Dan ini diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Hadisnya adalah Rasulullah SAW bersabda, hijratun ba'da hijratin ila ribat. Akan terjadi perpindahan besar-besaran, kata baginda Nabi SAW. Hijrah itu kan artinya perpindahan, Pak. Kalau dulu yang kita kenal dalam sejarahnya Nabi SAW yang disebut hijrah itu adalah hijrahnya para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Itu hijrah. Tapi di hadis ini berbeda konteksnya, kata para ulama. Hijratun ba'da hijratin. Akan terjadi satu perpindahan yang banyak, perpindahan yang besar kepada satu lokasi, kata Nabi, sebuah wilayah namanya Ar-Ribat. Ribat itu kalau kita baca hadis adalah tempat orang-orang yang berperang, Pak. Tempat perjuangan itu disebut dengan Ar-Ribat.
Apa yang dimaknai hadis ini kata para ulama? Yang disebut adalah perpindahan komunitas Yahudi dari belahan dunia menuju Palestina. Dan ini diawali setelah berdirinya sebuah negara namanya negara Israel, dan dibentuk sebuah organisasi atau gerakan namanya Zionisme Israel. Ini awal dari apa yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadis tadi, hijratun ba'da hijratin ila ribat. Kemudian Rasul melanjutkan hadisnya, fa khiyaru ahlil ardi, sebaik-baik penduduk manusia pada saat itu kata beliau, alzamuhum muhajar Ibrahim, orang-orang yang tinggal di tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita cocokkan dengan sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu hijrahnya ke Palestina. Berarti apa kira-kira maksudnya Nabi SAW? Manusia yang terpilih di akhir zaman kata beliau adalah orang-orang yang sekarang berjuang di wilayah yang disebut dengan Palestina. Ini luar biasa, Pak. 14 abad yang silam sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah, apa kontribusi yang kita bisa lakukan untuk saudara kita? Setidaknya kata para ulama ada 3, Pak. Setidaknya yang kita lakukan, yang kita tunjukkan ada 3 kata para ulama. Yang pertama adalah kata para ulama al-huznu bi ahzanihim. Kita merasa bersedih tentunya adalah dengan musibah yang dialami oleh saudara kita dalam mereka berjuang di jalan Allah. Al-huznu bi ahzanihim. Karena orang beriman kata Rasul ibaratnya satu tubuh, ya. Kalau ada satu yang sakit, yang lainnya juga apa? Merasakannya. Jadi fenomena Palestina ini adalah fenomena di mana kita menunjukkan ukhuwah al-imaniyah kita, al-ukhuwah al-islamiyah kita. Dan di sini mohon maaf, pertarungannya, pergolakannya antara al-kufru wal iman, antara kekufuran dan keimanan, Pak. Ya Pak ya, sekali lagi adalah di sini dalam rangka mempertahankan sesuatu yang menjadi syiarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ini yang pertama kata para ulama. Yang kedua adalah apa yang bisa kita tunjukkan atau apa yang kita bisa perbuat untuk saudara kita, al-musa'adatu bi amwalina wa afkarina. Kita bisa menolong, meringankan saudara kita, memberikan bantuan bisa dalam bentuk harta yang kita miliki, atau mungkin memberikan informasi-informasi yang positif tentang Palestina. Ya, karena berita sekarang Ghazul Fikri ini bukan hanya peperangan secara fisik, tetapi yang perlu juga dilakukan Ghazul Fikri namanya, Pak. Ya, perang apa, Pak? Pemikiran. Maksudnya apa perang pemikiran? Informasi. Karena selama ini Muhammad informasinya selalu mendiskreditkan umat Islam. Ya Pak ya? Seakan-akan umat Islam yang dianggap begini-begini dan seterusnya. Padahal umat Islam hanya mempertahankan tanah airnya, mempertahankan Masjidil Aqsa. Baik, kemudian yang ketiga kata para ulama, ad-du'a lahum. Kita doakan saudara-saudara kita di dalam salat kita yang disunahkan oleh Nabi SAW yang disebut dengan kunutun nazilah. Ya, kunut apa? Nazilah. Ya, karena di dalam bab fikih itu kita temukan kunut itu ada 3 para jamaah. Pertama, kunut yang disunahkan oleh Nabi SAW yaitu kunutul witri. Kunut ketika melakukan salat witir, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Disunahkan oleh Rasulullah SAW melakukan kunut fi salatil witri, di salat witir. Yang kedua kata para ulama, kunut yang disunahkan oleh Nabi SAW kunutun nazilah. Kunut ketika terjadi bencana, terjadi musibah dialami oleh saudara kita kaum muslimin. Sebagaimana dulu pernah terjadi bencana musibah di negeri kita juga pernah terjadi, ada tsunami, ada gempa bumi, ya. Maka para ulama menganjurkan kita untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, kunut namanya an-nazilah, ya. Apa artinya an-nazilah? Kunut ketika terjadi musibah, bencana, malapetaka, itu kita doakan saudara kita.
Kemudian yang ketiga, dan ini memang kunut yang ketiga ini ada khilaf di antara para ulama, ada sedikit perbedaan di antara para ulama, yaitu kunutus subhi, melakukan kunut di waktu subuh. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki, kunut di waktu subuh hukumnya adalah sunnah. Tapi madhab yang lain, Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali mengatakan tidak melakukan kunut di waktu subuh. Masing-masing punya pegangan, masing-masing punya dalilnya, ya. Nah, tapi kita simpulkan bahwasannya ada 3 istilah di dalam kunut. Pertama tadi adalah kunutul witri, kunut witir. Yang kedua adalah kunutun nazilah, dan yang ketiga adalah kunutus subhi. Bagi mungkin saudara kita ada yang mengamalkannya kunut subuh. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu kita lakukan para jamaah. Minimal ialah menjadi ikatan ukhuwah Islamiyah kita di antara kaum muslimin. Minimal apa tadi, Pak? Ad-du'a ulahum. Kita mendoakan mereka dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan di dalam riwayat yang disebutkan Imam Muslim dalam hadis qudsi, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kelak pada yaumul qiyamah. Ini hadis disebut dengan hadis qudsi. Jadi biasa redaksinya hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Kalau hadis nabawi biasanya Rasulullah SAW bersabda langsung masuk matan hadisnya, Pak. Tapi kalau hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Cuma hadis qudsi ini beda dengan ayat Quran, Pak. Di mana letak bedanya, Ustaz? Kata para ulama, letak bedanya adalah ayat Al-Quran dijadikan bacaan di dalam salat, tetapi kalau hadis qudsi tidak bisa dijadikan bacaan di dalam salat. Ini beda yang paling mendasar, Pak. Kami ulangi sekali lagi, perbedaan antara ayat Al-Quran dan hadis qudsi, yaitu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat Al-Quran itu dijadikan bacaan di dalam salat. Setelah kita membaca Al-Fatihah, maka kita disunahkan membaca surah yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi surah yang dibaca, ingat, adalah ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Kalau hadis qudsi kata para ulama, la yuta'abbad bitilawatihi, tidak bisa digunakan di dalam salat kita atau ibadah kita kepada Allah. Tidak bisa kalau hadis qudsi. Jadi misalnya setelah membaca Al-Fatihah kita baca hadis qudsi ini enggak bisa, Pak. Innallaha yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna li jalali. Tidak bisa, Pak. Walaupun ayat Allah, walaupun ini adalah firman Allah, tidak bisa digunakan di dalam bacaan salat kita, Pak. Karena ini disebut dengan hadis apa? Hadis qudsi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala kelak pada yaumul qiyamah? Ainal mutahabbuna li jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, kata Allah. Jadi nanti Allah Ta'ala tanya kepada setiap hamba-hambanya, ainal mutahabbuna li jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku, kata Allah. Al yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini firman Allah, aku akan naungi mereka yang saling mencintai karena Allah, saling menguatkan karena Allah. Yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini tidak ada naungan kecuali naungan dariku, firman Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kapan terjadi ini kata para ulama? Yaumul mahsyar. Ya, ketika manusia nanti berada di padang mahsyar. Terik matahari yang luar biasa, panas yang luar biasa, ada orang-orang yang dinaungin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diseru mereka Pak oleh Allah, ainal mutahabbuna li jalali. Mana dulu orang-orang yang berteman, bersahabat, bersaudara karena kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, tidak ada ikatan yang paling kuat, tidak ada ikatan yang paling utama di dalam Islam kecuali ikatan kalimat la ilaha
illallah. Itu ikatan yang paling kuat. Dan kita bisa cek di dalam sirah nabawiyah, Pak. Dulu Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah, beliau hijrah itu Pak masuk wilayah namanya Kuba. Kuba itu kalau dalam bahasa kita sekarang itu Pak, pintu kota Madinah, Pak. Jadi untuk memasuki kota Madinah, orang pasti memasuki lewat apa, Pak? Kuba. Dan itulah wilayah yang paling pertama disinggahi oleh Rasulullah SAW ketika beliau tiba di kota Madinah, sebuah tempat namanya Kuba. Maka beliau di situ tinggal beberapa hari bersama para sahabat dan membangun masjid. Ya, masjidnya sampai saat ini masih ada di kota Madinah. Namanya Masjid Kuba. Itu masjid yang paling pertama dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Madinah. Jadi bukan Masjid Nabawi yang pertama kali dibangun. Justru yang paling pertama kali dibangun oleh beliau dan para sahabat Masjid Kuba. Dan Masya Allah masjid ini punya keistimewaan Pak yang tidak ada pada masjid-masjid yang lainnya. Apa keistimewaannya? Sabda beliau, man tatahhara min baitihi, kalau ada orang yang berwudu dari tempat tinggalnya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang berumroh, berhaji, afdolnya adalah wudunya dari tempat tinggalnya. Berarti maksudnya dari mananya Pak? Dari hotel, dari penginapannya. Thumma ata ila Quba, kata beliau, lalu seseorang menuju Masjid Quba. Wa shalla fihi salatan, di satu riwayat mengatakan rakaataini. Lalu ia salat di situ, salat bisa salat fardu, bisa salat sunnah, minimal rakaataini. 2 rakaat kata beliau. Apa pahala yang Allah Ta'ala berikan? Ka ajri umratin, setara dia melakukan ibadah 1 kali umrah. Dia tidak pakai ihram, tidak pakai tawaf, tidak pakai sa'i, tidak ada tahallul, tetapi pahalanya sama dengan melakukan 1 kali ibadah umrah di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya salat di Masjid Kuba. Maka para ulama mengatakan siapa saja yang berziarah di kota Madinah, siapa saja yang berada di kota Madinah, mohon luangkan waktunya untuk melakukan anjuran Nabi salat di Masjid Kuba. Sehingga dalam semua program haji atau umrah itu biasanya adalah salah satu agendanya adalah melakukan salat di masjid yang paling pertama kali dibangun oleh Rasul di kota Madinah, yaitu Masjid Kuba. Ini yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau tiba di kota Madinah, mengumpulkan para sahabat di masjid, lalu disaudarakan antara al-muhajirin dan sahabat al-ansar. Jadi misalnya sebelah kanan di sini al-muhajirin, sebelah kirinya al-ansar, dipersaudarakan satu dengan yang lainnya. Abu Bakar dengan sahabat si fulan dari Madinah, Umar dengan sahabat si fulan dari Madinah, Utsman dengan sahabat si fulan dari Madinah, Ali dengan sahabat si fulan dari Madinah, Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang Mekah ini Pak, disaudarakan dengan sahabat yang merupakan penduduk asli kota Madinah yang disebut dengan Al-Ansar. Konsekuensinya di dalam syariat di awal Islam itu adalah kalau salah seorang di antara mereka meninggal dunia setelah mereka disaudarakan oleh Rasulullah SAW, berhak mendapatkan warisan. Ini Pak, kami ulangi sekali lagi. Setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, dijadikan saudara oleh Nabi SAW, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bila salah seorang dari antara mereka ada yang meninggal dunia, bisa mendapatkan warisan daripada saudaranya. Masya Allah. Ini di awal-awal Islam Pak. Tapi kemudian setelah beberapa tahun turun ayat Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Yang memiliki hubungan darah, hubungan nasab, itu lebih diutamakan untuk mendapatkan warisan. Maka hukum tadi dihapus. Dalam ilmu Al-Quran namanya an-nasikh wal mansukh namanya Pak. Apa namanya Pak? An-nasikh wal mansukh. Jadi ada hukum yang dihapus ya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di antaranya tadi adalah warisan di awalnya bisa didapatkan karena disaudarakan oleh Allah Ta'ala oleh Islam, tetapi kemudian dihapus hukumnya, yaitu yang bisa dapatkan warisan bila memiliki hubungan pertalian darah. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Tapi poin pentingnya adalah Rasul mempersaudarakan antara al-muhajirina wal ansar. Ini agenda yang kedua, baginda Rasul di kota Madinah. Yang ketiga, agenda beliau yang ketiga, beliau meletakkan satu konsep perjanjian Pak yang disebut dengan piagam kota Madinah. Disebut al-uhud al-madaniyah. Apa artinya al-uhud al-madaniyah Pak? Piagam kota Madinah. Apa isi piagamnya? Memberikan hak yang sama antara muslim dengan non-muslim. Karena di masa Rasul itu ada hidup non-muslim Pak di kota Madinah. Ya Pak ya? Mereka diberikan hak sama seperti Islam. Kewajiban mereka pun juga sama dengan umat Islam, melindungi kota Madinah. Bila ada yang mereka mengalami kesulitan, saling menolong satu di antara yang lainnya, walaupun mereka berbeda akidah Pak. Ini konsep yang kemudian disebut dengan piagam kota Madinah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menaklukkan Palestina, karena menaklukkan Palestina pertama kali itu adalah sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Beliau meletakkan juga satu perjanjian namanya Al-Uhud Al-Umariyah. Perjanjian yang diletakkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Apa isi perjanjiannya? Pertama adalah memberikan kebebasan bagi setiap pemeluk agama menjalankan akidah dan keyakinannya Pak. Makanya sampai sekarang kita lihat kalau di Palestina itu, ya, di situ ada masjid, di situ ada sinagognya Yahudi, di situ ada gerejanya orang-orang Nasara, dan mereka hidup damai di bawah naungan Islam di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sampai pada tahun 48 Pak. Ya, jadi artinya toleransi itu sudah ditunjukkan oleh siapa Pak? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Bahkan beliau mengatakan yang kedua, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah, tidak boleh menghancurkan salib. Saking beliau menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh warga Palestina di masa itu. Dan Umar bin Khattab tidak pernah beliau beranggapan bahwasannya bumi Palestina itu dijanjikan bagi orang-orang Islam. Itu adalah milik bersama. Siapapun bisa tinggal di situ, karena ketetapan Allah Ta'ala di Zabur itu Pak, Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi Palestina itu diwariskan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang soleh. Itu termaktub di dalam Zabur yang Allah Ta'ala tetapkan Pak. Ya, jadi artinya siapa saja yang tinggal di situ, selama tidak membuat kekacauan, tidak membuat kerusakan dan seterusnya, mereka boleh tinggal di wilayah yang disebut dengan Baitul Maqdis, ya, atau disebut dengan apa? Kanaan, ya. Jadi dulu wilayah itu disebut dengan wilayah Kanaan. Nah, ini yang disebut di dalam sejarah Islam para jamaah Al-Uhud Al-Umariyah namanya Pak. Perjanjian yang diletakkan oleh siapa Pak? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bagaimana Islam, ya, menunjukkan nilai-nilai kemuliaannya. Bahkan kepada yang di luar Islam pun juga diberikan hak yang sama oleh Rasulullah SAW dan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang tadi disebutkan di dalam hadis qudsi tadi, al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Aku akan naungi mereka yang saling mencintai karena Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari aku, firman Allah Ta'ala. Ini tadi kapan terjadi Pak? Yaumul mahsyar. Maka baginda Rasul sebutkan di hadis yang lain Pak, ada 7 golongan yang dinaungin oleh Allah Ta'ala. Tidak ada golongan kecuali bagi 7 golongan ini, kata beliau. Pertama, sabda baginda Rasul, imamun adil, pemimpin yang berlaku adil. Dari pemimpin skala yang kecil, yang sederhana, sampai yang tertinggi Pak. Karena kita semua juga pemimpin ini Pak. Betul ya Pak? Ya, semua kita juga jadi pemimpin. Minimal menjadi pemimpin di mana Pak? Di dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sebagai kepala RT, kepala RW, kepala lurah, camat,
wali kota, bupati, gubernur, sampai yang paling tinggi presiden atau raja, itu semua memiliki tanggung jawab yang sama. Disebut oleh Rasul imamun adil, pemimpin yang berlaku adil. Jadi sekali lagi skalanya umum. Siapa saja yang diberikan amanah kepemimpinan, kalau dia jalankan dengan baik, nanti dinaungin oleh Allah Ta'ala di hari tidak naungan kecuali naungan dari Allah. Imamun adil. Yang kedua, sabda baginda Rasul yang diberikan naungan oleh Allah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjidnya Allah. Sehingga di sini ada kalimat rajulun. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dalil inilah yang menunjukkan salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajibun. Apa wajibun? Wajib. Illa li'udhrin, kecuali bila ada uzur. Ya, bila ada uzur enggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, salat jamaah bagi laki-laki adalah hukumnya wajibun. Berdasarkan hadis tadi, Pak, rajulun. Rajulun itu laki apa perempuan, Pak? Laki atau perempuan? Laki. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid-masjidnya Allah. Artinya dia memakmurkan masjid. Kalau bagi ibu-ibu, bagi para ummahat, silakan boleh melakukan di masjid dan juga boleh silakan melakukan di rumah. Karena kalau ibu-ibu itu diberikan Pak, keleluasan, murunah, ya. Murunah itu fleksibel oleh Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu tidak boleh dilarang juga ke masjid, Pak. Rasul katakan la tamna'u imallahi masajidakum. Jangan melarang ibu-ibu itu bila mau datang sholat ke masjid. Jadi enggak boleh dilarang, Pak. Tapi juga di hadis yang lain Rasul mengatakan bila mereka sholat di rumah mereka itu lebih utama bagi mereka. Berarti di situ pilihan bagi perempuan, silahkan mau sholat di masjid boleh, atau mereka sholat di rumah mereka juga adalah boleh. Beda kalau laki-laki, kata para ulama, sholatul jama'ati lirrijal wajibun. Sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya apa, Pak? Nah, ini diambil dari hadis tadi. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian yang ketiga yang diberikan naungan oleh Allah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak muda tapi punya semangat, ya, beragama yang baik. Dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, itu akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di hari tidak naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang keempat adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi waftaraqa fi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, saling menguatkan karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang meninggalkan perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah, lalu ia ucapkan inni akhafullah. Apa ini akhafullah? Aku takut melakukan perbuatan itu, khawatir kepada hukuman Allah, khawatir akan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia meninggalkan perbuatan dosa, kemaksiatan karena takutnya kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, sabda baginda Rasulullah SAW, rajulun tasaddaqa. Apa tasaddaqa? Sadaqah, ya, biyaminihi fa'akhfahu, ya, dia bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Apa maknanya, Pak? Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dirahasiakan. Tapi kalau sedekah disebutkan boleh, Pak? Sedekah disebutkan boleh? Boleh, enggak ada masalah. Ya, apalagi kita sekarang hidup di era yang sangat terbuka para jamaah. Ya, misalnya masjid menerima donasi dari jamaah. Betul ya, Pak ya?
Itu kan biasanya ada pertanggungjawabannya, Pak. Kalau pertanggungjawaban kan mau nggak mau menyebutkan namanya kan, si fulan sekian, si fulan sekian dan seterusnya. Boleh disebutkan, nggak ada masalah. Apalagi dalam rangka menjaga kepercayaan jamaah, ya. Jadi sekali lagi tidak semua sedekah yang disebutkan nama yang memberi atau nama yang berbagi kemudian dikatakan riya, tidak, Pak. Khusus sedekah itu, Pak, menyebutnya adalah bukan merupakan sebuah hal yang riya, Pak. Ya. Nah, jadi sedekah itu ada dua, ada sedekah sir namanya. Sir itu apa sir? Enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Ya, yang dirahasiakan. Tetapi ada juga jaharan. Apa jaharan, Pak? Sedekah yang ditampakkan. Mungkin disebut namanya, disebut orangnya, berapa jumlahnya, enggak ada masalah. Ya, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha, kata Allah. Kalau engkau tampakkan sedekah itu boleh, tapi kalau engkau sembunyikan itu ya lebih mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh seseorang menyebutkan sedekah yang dikeluarkan boleh. Apalagi selaku pengurus, ya, selaku DKM sebagai bentuk apa, Pak? Pertanggungjawaban, ya. Jangan sampai nanti diduga atau diprasangkakan tidak amanah gitu ya, Pak, ya. Tentu sekali lagi tujuannya adalah baik supaya ya amanah yang dijalankan pun juga ditunaikan. Kemudian yang ketujuh, terakhir, sabda baginda Rasulullah SAW, rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dalam kesendiriannya, lalu ia teteskan air matanya. Ini maksudnya adalah orang yang bangun tahajud dan ia berzikir kepada Allah sampai ia meneteskan air matanya. Inilah yang kemudian dinaungin oleh Allah Ta'ala di hari tiada naungan kecuali naungan darinya. Baik, kemudian hadis berikutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada. Ada segolongan dari hamba-hamba Allah Ta'ala, kata beliau, manusia yang mereka bukan para nabi, juga bukan orang-orang syahid. Kalau bukan para nabi, bukan orang syahid, berarti ini orang biasa. Ya. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala. Namun kedudukan mereka nanti diirikan oleh para nabi, diirikan oleh orang-orang yang syahid pada hari kiamat. Jadi ada sekelompok manusia dari hamba-hamba Allah kata beliau, yang mereka bukan nabi, bukan orang syahid, tetapi kedudukannya diirikan oleh para nabi dan rasul dan juga orang-orang syahid. Qalu itu para sahabat bertanya, Pak. Kalau qala satu orang, kalau qalu mereka bertanya, ya Rasulullah, tukhbiruna manhum, tolong kabarkan kepada kami ya Rasulullah SAW, siapakah mereka itu wahai Rasul? Mereka bukan para nabi, bukan para rasul, tetapi kedudukannya diirikan oleh para nabi dan rasul dan bahkan syahid pada yaumul kiamat. Hum, kata beliau, mereka adalah qaumun tahabu biruhillah ala ghairi arhami bainahum, orang-orang yang saling mencintai, saling memperdulikan, saling menguatkan di antara mereka, ala ghairi arhamin bainahum, padahal mereka tidak punya ikatan saudara-saudara, bukan saudara kerabat, bukan satu keturunan, tidak. Tapi yang mengikat mereka adalah kalimat yang sama, kalimat la ilaha illallah, wala amwalin yata'atawnaha, dan yang mengikat mereka bukan karena harta yang mereka saling berbagi di antara mereka, tidak. Jadi yang mengikat mereka bukan karena nasab, bukan karena harta, tapi yang mengikat mereka lebih dari itu adalah yaitu ikatan keimanan. Fa wallahi, demi Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna wujuhahum lanurun wa innahum ala nurin, wajah mereka nanti berseri-seri pada hari kiamat, bercahaya pada hari kiamat, dan mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Masya Allah. Ada segolongan
umat dari hamba Allah Ta'ala, kata beliau, mereka bukan para nabi, bukan para rasul, bukan orang syahid, dan mereka diirikan oleh para nabi dan rasul. Siapa mereka, kata beliau? Orang-orang yang dulu di dunia mereka saling menolong, saling peduli, bukan diikat dengan kerabatan, bukan diikat dengan harta, tapi diikat dengan kalimat yang sama, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa atau kejadian yang dialami oleh saudara kita di Palestina saat ini harus menjadi bagian perhatian kita semua, sekecil apapun perhatian kita, Pak. Karena Rasul mengatakan, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin. Dan ini bukan hanya Palestina saja sebenarnya, Pak. Kaum muslimin mana saja, Pak. Falaysa minhum, khawatir kata Nabi, bukan bagian dari kaum muslimin. Oleh karenanya, Pak, kepedulian kita, perhatian kita minimal adalah tadi ad-doa, ya. Dengan apa, Pak? Dengan doa, ya. Kita tidak usah memperdebatkan terlalu panjang, ya, hal-hal yang terkait dengan peristiwa yang terjadi. Minimal kita punya kepedulian, kita punya perhatian atas perjuangan saudara kita. Insya Allah mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena sebagian ada orang yang menghubung-hubungkan ini dari kelompok ini dan seterusnya. Jangan, ya. Karena kita ini dalam kondisi seperti ini adalah tidak lagi melihat kelompok mana, dari dari firqah mana. Yang penting kalimatnya sama, kiblatnya sama, Al-Qur'annya sama. Insyaallah itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita tolong semampu yang kita miliki. Minimal apa tadi, Pak? Doa. Ya, dengan harta kita tidak mampu, dengan ide-ide kita enggak mampu, menyampaikan hal-hal yang baik, yang positif kita tidak mampu. Minimal kata para ulama, ad-du'a ulahum. Bahkan ada satu pimpinan Irlandia, Pak. Kita baca di berita itu luar biasa statementnya, Pak. Orang peduli kepada Palestina, kata beliau. Ini non muslim, Pak, bukan Islam, non muslim yang ngomong. Peduli kepada Palestina, tidak perlu orang punya agama. Ya, tidak perlu orang punya apa? Agama. Cukup punya apa katanya? Hati aja. Jadi sekali lagi kita hindari untuk kita memperdebatkan dia dari kelompok apa, ya, dari firqah mana. Insyaallah selama kita menolong mereka dalam berjuang karena agama Allah, mempertahankan Masjidil Aqsa, insyaallah kemuliaan Allah Ta'ala berikan. Dan ini mungkin kontribusi yang nanti akan jadi saksi pada yaumul qiyamah. Kita ikut memiliki saham untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Karena kata Rasul apa? La tushaddur rahal illa ila thalathi masajid. Jangan usahakan perjalanan kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Hadza kata beliau, masjidku ini yaitu ada di Madinah, wa Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa. Dan ingat Bapak Ibu-ibu, dulu kaum muslimin pertama kali salat bukan menuju Masjidil Haram. Kiblat pertama kaum muslimin itu adalah Masjidil Aqsa, dan Aqsa juga adalah tempat terjadi peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan ada isyarat kata para ulama, Masjidil Haram tidak bisa dilepaskan dari Masjidil Aqsa. Dua masjid ini memiliki hubungan yang erat dalam perpanjangan sejarah para nabi, peradaban umat Islam dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan pemahaman kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami kembalikan ke MC. Tafadhol. Mungkin kayaknya ada yang tanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini terkait Dajjal. Iya. Apakah benar Dajjal itu sebenarnya adalah Samiri
sedang memisah. Kemudian saya bukan apakah dia masih hidup, karena ada yang mengatakan bahwa sebenarnya itu orang yang sama. Terus kemudian saat penyaliban juga itu yang disalib itu sebenarnya juga Samiri itu, kemudian sehingga matanya ditusuk oleh pedang buta sebelah. Terus nanti dia akan keluar dari zaman dan akan dibunuh oleh Nabi Isa. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Tafsiran mengenai Dajjal ini memang banyak riwayatnya dari para ulama, ya. Tapi yang paling terpenting adalah Dajjal ini nanti akan menjadi fitnah paling besar. Ya, Pak ya. Oleh karena Rasul mengatakan setiap nabi yang diutus oleh Allah selalu memperingatkan bahayanya Dajjal. Berarti ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW sebenarnya adalah, tapi seluruh umat terdahulu, para nabi dan rasul juga mengingatkan bahayanya apa? Dajjal. Di antara bahaya yang disebutkan Dajjal itu Pak nanti, Dajjal itu bisa merubah sesuatu yang hak jadi salah Pak. Ya, yang hak jadi salah, yang salah jadi benar. Sehingga yang paling perlu diperkuat pada saat itulah keimanan, kata Rasulullah SAW. Bahkan kemampuan Dajjal ini luar biasa Pak. Salah satu kemampuannya adalah dia bisa menurunkan hujan. Dikala bumi ini penuh dengan kegersangan, kekeringan dan seterusnya, dia bisa turunkan hujan. Orang kalau bisa turunkan hujan pasti punya kekuatan hebat gitu Pak ya. Orang yang lemah imannya akan menganggap Dajjal itu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Yang kedua kata Rasulullah SAW, yuhyil mauta, dia bisa hidupkan yang sudah meninggal dunia. Bahkan ada seorang raja, dia minta supaya orang tuanya dihidupkan. Dajjal kemudian menghidupkan orang tua dari raja itu. Dan disebut rajanya siapa Pak? Lalu kemudian raja itu beriman kepada Dajjal dan mengaku Dajjal sebagai Tuhannya. Kemudian fitnah yang ketiga kata para ulama, Dajjal ini selalu mampu merubah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Salah satu contohnya kata Rasulullah SAW, ketika dia menunjukkan air kepada manusia dan dia tunjukkan api kepada manusia, orang memilih mana Pak? Ada air, ada api, orang milih biasanya mana Pak? Biasanya orang memilih air, tapi Rasul katakan pilihlah api saat itu kata beliau. Karena kenapa? Engkau pilih api, sesungguhnya itulah air. Kalau engkau pilih air, itu sebenarnya adalah api. Apa maknanya? Akan terjadi talbis yang luar biasa nanti di akhir zaman. Oleh karena akhir zaman itu keberpihakan kita harus benar gitu Pak. Ya, jangan sampai salah keberpihakan kita Pak. Ya. Oleh karena ini penting bagi kita semua, sekali lagi kami mengingatkan diri kami pribadi, kita kuatkan ukhuwah Islamiyah kita. Hilangkan perbedaan-perbedaan firqah yang ada Pak. Selama kalimatnya sama, Rasulnya sama, kitabnya sama, mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bagian saudara kita Pak. Ya, karena Muhammad dengan kejadian Palestina ada sebagian orang yang masih mempermasalahkan firqah dan seterusnya Pak. Padahal keberpihakan kita kepada saudara kita kaum muslimin Pak. Ya, kalau ada kekurangannya itulah manusia Pak, nggak ada yang sempurna Pak. Ya. Kalau ada kekurangannya, itulah manusia. Karena kesempurnaan hanya milik siapa Pak? Allah Ta'ala dan Rasul. Nah, oleh karenanya keberpihakan kita, kata para ulama, sangat penting di akhir zaman. Minimal kita memilih keberpihakan kepada saudara kita. Kuatkan ukhuwah al-Islamiyah. Itu yang paling penting Pak. Oleh karena ini fitnah yang paling besar akan terjadi. Dan diyakini oleh para ulama, wallahu a'lam bissawab, apakah peristiwa sekarang ini menjadi pintu besar yang disebut dengan al-malahimul kubra. Apa malahimul kubra? Perang besar yang akan terjadi Pak. Dan itu yang disebut oleh di luar ajaran Islam namanya Armageddon namanya Pak. Mereka yakini juga Pak akan terjadi perang besar Pak. Kalau dalam Islam namanya al-malahim al-kubra, peperangan yang dalam skala besar yang luar biasa besarnya. Mungkin mengalahkan peperangan sebelumnya. Dan ini mengingatkan ucapan daripada Presiden Turki berapa hari lalu Pak. Beliau mengatakan apa? Tidak ada kejahatan perang terbesar di dunia dalam peradaban manusia kecuali yang terjadi saat ini. Apakah ini yang membenarkan ucapan Nabi SAW al-malahimul kubra? Dan apakah ini menjadi pintunya? Nah, wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau lihat isyarat-isyaratnya itu Pak,
Hampir kata para ulama yang disebutkan oleh Nabi ilah daripada pembukanya, Pak. Namanya Malahimul Kubra. Apa Malahimul Kubra, Pak? Perang besar yang terjadi. Kalau di Islam menyebutnya Armageddon namanya, Pak. Mereka percaya dan mereka juga menunggu juru penyelamat. Ingat orang Yahudi itu meyakini juru penyelamat juga, Pak. Siapa juru penyelamat mereka? Ad-Dajjal itu, Pak. Kalau kita juru penyelamat yang kita pahami siapa? Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam yang memberikan kemuliaan, keadilan kepada umat manusia nanti di akhir zaman. Oleh karena sekali lagi, Pak, ini yang perlu kita kuatkan saat ini. Kuatkan ukhuwah kita, kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah Dajjal itu yang disebut dengan syarru fitnatin. Kita kan kalau tahiyat itu kan doanya, Pak, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri. Kalau fitnah yang lain tidak disebut syarri, Pak. Karena saking besarnya fitnah ini, Rasul katakan wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau fitnatud dunya biasa, Pak, wa min fitnatil mahya wal mamat. Tapi dajjal apa ucapannya, Pak? Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Karena itu mampu merubah akidah orang, Pak. Bisa merubah iman orang, Pak. Bayangkan, Pak, ya. Orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah bisa saja berbalik, Pak. Nah, sehingga sekali lagi keberpihakan kita harus jelas, ya. Kepada siapa kita harus berwala, kepada siapa kita harus berpihak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala memuliakan kita semua, menguatkan akidah kita semua, menguatkan keimanan kita semua, dan menguatkan ukhuwah al-islamiyah di antara kaum muslimin insyaallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.